alam jasad qalbu asiri ruh jismani ruhani sultani kudsi orang terus berjuang nembuskan diri. Oh, laguna can kompak Indonesia. Hikmah kasabaraha ceng anu ayeuna dibahas. Hikmah ka 80 halaman. Qaumun aqamahum man ra'aytahu mujiban 64 ya Matlabul Arifin atau tadi. Nah, selanjutnya Al-Hikam 282 andai dibagi pembahasan inti emut bareto dibagi seberapa kurang 10 lain paling selanjutnya 10 poin Pak, poin-poin inti. Tahap-tahap awal bicara soal semangat, ketangguhan, semangat kerja keras, ketangguhan. Kita sebutlah secara ijmal hikam bagian 1 berbicara soal ketangguhan. Semangat tinggi, kerja keras, ketangguhan. Sabar, syukur dan lain-lain itu termasuk ketangguhan. Bagian kedua berbicara soal hakikatur rabbaniyah, hakikat wujudullah. Anu panglolobana teu warani ngabahas teh tentang dohirna Allah. Tadi dirinya hari Allah kawasa, Allah gagah, Allah beunghar mah teu sensitif. Pembahasannya teu sieun ti soledad. Nyebutkeun Allah kawasa sugan kawasa ngaleungitkeun sakabeh alam dina sadetik teu ragu-ragu sadaya ge ngomong jeprot. Membahas bahwa Allah Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Alim, As-Sabur, Al-Wadud. Tapi ketika ad-dhahir kelepek. Padahal didinya jembatan penyeberangannya itu di situ. 1000 kali kita hebat dalam membahas sifat Allah yang lain. Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Ghani, Al-Mughni, Dzul Jalali wal Ikram, Malikul Mulki. Tenyeberang orang, tenyeberang. Penyeberangannya di Ad-Dhahir, Al-Qarib. Penyeberangan ada dinya. Nyebut Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Kadadas ngajelaskeun kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Didinya di mata hikam teu ngangkat loba-loba. Al-Qarib Ad-Dhahir dengan ungkapan kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai' wa huwa zahirun wa huwa alladzi azhara kulla syai' zahirun bikulli syai' zahirun likulli syai' azharu min kulli syai'. Rugi kalau mengetahui kurbah Allah, zahir Allah tikadinya kita baru tahu jembatan kalau tidak menjadi pengamal zikir. Dengan mengamalkan zikir Anda menyeberanginya gitu. Untuk usul. Didinya macet ya. Sengaja ya ada permainan nih. Ada scan ya, ada dalang-dalang intelektual. Dalang-dalang besar di dunia yang di mana ngamacetkan umat Islam.
Konekun katolor Quran, paham hadis, jago alat, konekun diantar. Seperti kereta api. Perhatian kepada seluruh penumpang yang akan menuju Surabaya. Segera naik ke dalam kereta malam. Naon tah? Kereta malam na biasana Surabaya. Kertajaya hiji di noning nu. Dan lagi sok resep naik kereta, genah lah. Naik kereta teh sare jongjon gitu. Nah pesawat sok sagedeung di luhurna lila ngoronakna. Terus terang kuring 2 tahun ieu sok rada serep pakai kereta. Aduh. Teng ding deng 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 deng. Perhatian seluruh penumpang. Ketika naik, wong, enak we kereta eksekutif mah, meni eueuh soraan perjalanan nage, teu kadenge we nanaon, barang dibuka, hordeng kaca masih di stasiun. Panya teh lain rek pesuriun cenah ajengan teh. Seri tapi maripat ya, seri maripat. Kemana nu aing hiji ha? Cuma punya kita, Acecep yang gak berangkatnya. Orang lain mau berangkat. Geus ka Nagreg. Jalan Selatan. Oh. Apa sih yang jadi persoalan? Kakait lesot. Persoalannya cantolannya lepas. Ayo saya mau nanya, besar mana gerbong dengan cantolan? Tapi gara-gara tidak ada cantolan, hikam harus mencantolkan kembali. Sehebat-hebat ilmu, jago ngaji pesantren Padang, pidato hebat, nulis hebat, buku terkenal, dengan ruh Anda tidak ada yang mengkait, tidak ada robito. Ruh Anda tidak punya yang membimbing. Selamat tinggal di stasiun. Anda hebat, eksekutif, luar biasa, serba ada, joknya bisa disetel, ada kamar tidur, WC, TV, restorasi, makan tinggal telepon, eksekutif ada, ngan kakait lesot. Bukan urusan enteng. Yang menjahili Islam di dunia bukan kopral, tapi kelas jenderal profesor. Data-data tentang itu lebih banyak di Belanda daripada di Indonesia. Saya kalau tidak punya hubungan internasional, mati kutu Pak. Untung anak Eropa, Amerika dan mana-mana lah kontak-kontakan lah, persulat, SMS, naon we. Keponakan saya pernah tinggal di California. Kang, punten Kang, kudu jadi mujahid hirup mah. Jangan ditawar-tawar. Mujahid bukan teroris Pak. Mujahid bukan teroris, belum tentu mujahid. Itu klaim aja itu. Siapa tahu di dalamnya apa yang memainkan. Tapi daftarkan diri sejak sekarang. Pangeunah-ngeunah na ibadah mah jihad. Teu kudu pinter, teu kudu beunghar, ngilu paeh syahid. Ya. Iskariman au mutsyahida. Anda menang atau Anda syahid. Cara model ngagerakeun ibadah, kudu pinter di pidatoan ti baheula geus sabaraha ribu hadis bea ke jelema kieu keneh. Coba nu bodoh gerakeun. Cenah jararihan. Malah nu palinter malah loba murid geus Bani Israil teh pan. Loba teh perhitungan uluna. Orang-orang bodoh, polos saja mereka. Kelemahan kita di situ, Pak. Agama terjadi domain ulama, terlalu didominasi oleh ulama. Pasukan tidak didaya gunakan, capek. Ya, kaitkan ruh kita pada mereka melalui talqin sudah. Melalui saya yang bodoh ini nggak apa-apalah. Angape monyet mau surat si jajan
Ada monyet datang ke warung bawa surat kerupuk 3 bere kerupuk 3. Lamun jajan nganepikeun kebenaran anggapnya monyet disada lah. Saya tidak pernah mengaku diri saya ini apa-apa, tapi anggapnya lah hikam nama bener, jajan nama goblok, tong diwaro sih jajan nama. Gitu aja Pak, supaya enak Pak. Daripada kita rengek kos nuhoh gitunya. Padahal kualitasnya ecek-ecek. Amin. Kakayat lesot oi. Tulus turun deui, balik deui naik beca di Kiara Condong. Balik ke Sukabumi nyimpang eta balik warung kulit nyatu eta. Teu tulus ka mana teh? Gara-gara sepintar apa saudara menguasai Quran dengan tafsir 10-an juz, walau kunta wahida asrik. Saking hebatnya ilmu Anda, di dunia jadi nomor 1 Anda, tetapi Anda tidak mendapatkan talqin kaitan dzikir kepada mereka yang ahli ruh, maka Anda adalah eksekutif namleg. Tidak bisa jalan. Ini bukan propaganda, bukan bahasa pemaksaan, bukan intimidasi ini. Lihat. Labud dalaka misal musallikil arifi bi ahli nafs. Jangan sangka bahwa mengolah ruh akan bisa oleh Anda sendiri. Kata Syekh Amin Al-Qurdi, Anda harus punya musallik. Ternyata yang ada yang mampu membimbing kita adalah orang bodoh. Nggak apa-apa. Cara Imam Ghazali ke tukang sol sepatu. Da anak gila mun rek legeg diajar ka saya. Mun anak rek legeg, asal ada hesepi guruan siapa? Loba ilmu mah. Mun anak rek legeg, ngaji ka dia kanilai ku aing kiai sagede kitu tah. Ngaji ka dia. Tapi ketika masuk ke ahli ruh, nges 0 kilometer. Begitu datang ke Suryalaya 0 kilometer, si jajan butuh truk beres. Ngomean diri aing. Di mana saya tidur kalau di Suryalaya? Napun bedog, Pak. Saya datang ke Suryalaya, bergabung dengan rakyat jelata, goler kekerek, wah ngeunah molor aing jadi rakyat jelata. Pagi-pagi Pak Jago, khodimnya pengersa Abah keliling. Mana jangan jajan? Mantan tentara galak, awak lemet, sorak leutik tapi kereng situ. Jangan jajan mana? Mana jangan jajan? Jangan jajan mana? Lewat 3 kali melewati saya bodoh cicing. Ada yang menunjukkan, tepa jangan jajan. Ya jangan jajan. Sukabumi, jajan abdi Pak, sanes sajengan Pak. Tong heureuy atuh. Sanes heureuy abdi san. Lu jajan, tapi sanes sajengan. Saya geus 3 kali jalan lewat. Semua ndak nu ditanyakeun jangan jajan. Mun si jajan mah cing. Itu abah ngantosan moal cing. Saya maka dia lain rek naon, lain sebagai lain sebagai pimpinan Ajainiyah, lain sebagai pengurus MUI, lain sebagai si jajan butut. Nu hayang ngomean diri. Urang sok kahalangan bae ku ilmu Kang. Eta ilmu sok jadi hijab teh. Mung deui diajar ka batur. Mung boga penasehat hirup teh. Hayang aing jadi tukang penasehat. Beliau mengatakan kepada saya, ajengan ayeuna teh manakib sumohon pengarsa. Ajengan cing pangaoskeun ieu Al-Gunyah kitab. Nuhun pengarsa. Abdi mah kadina ge ingin memperbaiki diri. Makasih, mohon izin balik deui anak keluar. Bedegongan mah kitu. Lain teh sanggup maca kitab dan maca kitab na urang geus tukang. Layakkah orang sebodoh ini, sekotor ini menasihati orang di bidang ruh? Doa. Panggil lagi balik deui. Ajengan 10 menit we cenah tong lami teuing. Saya ambil kitabnya Al-Gunyah, litolbil kitab Tuhan saya. Makasih Abah, terima kasih. Saya mohon yang lain saja biar saya mendengarkan. Lik deui. Panggil lagi ketiga kali. Taluk katilu kali mah. Gening sepuh mah kitunya apal mamarasnya. Apal mamaras. Ayang ke titik totokna aya. Mamarasna bah mana ka budak ieu supaya ngomongna teu bisa ngalawan deui aya. Ajengan semohon Abah. Tuan saya ajengan.
Nyuruluk kuring, nyuruluk Ciseca. Insya Allah pengersa, saya ambil kitabnya, saya suhun, gidik, naiklah saya ke masjid. Jadi beliau secara tidak langsung mengatakan, bukan Abah yang memerintah kamu, Syekh Abdul Qadir memerintah kamu. Percaya atau percaya gitu, terserah lah. Dah, kena kurang keyakinan mah, kudu geus beladag heula sirah kakarek percaya. Barulah saya membahas. Akhirnya 1 jam saya bahas. Dari situlah 12 tahun nonstop. Setiap bulan saya harus menjadi penceramah di pusat sana. Tak gitu nu kieu nya jadi ilmu kudu luhur tapi kade ilmu ngahalangan gitu eta. Kumaha teh? Kopling kudu hirup lah. Koplingnya harus hidup. Ya. Kopling tidak hidup macet, Pak. Teu bisa ngoper. Kalau kayak mobil, fleksibel lah, fleksibel. Ilmu mah kudu luhur. Hati-hati belajar tarekat, mentang-mentang sudah punya dikir, nggak mau belajar ilmu. Ini setan masuk ini. Zindik itu. Mentang-mentang sudah belajar tarekat, teu perlu ngaji deui, teu perlu diajar Quran, teu perlu. Ini bahaya ini. Teu perlu. Nu luhur ilmu ge lesot, hatena teu kaget. Urang mah bodoh-bodoh ge. Lain kitu. Nu laluhur ilmu kudu nembus ka Gusti, nu barodo ge kudu nembus ka Gusti. Ahli ilmu bing batur. Nu kurang ahli ilmu ngalah ilmu ka ahli ilmu. Ngalah zikir ka ahli zikir. Mun ka beneran ieu kurang. Tapi kalau dua-duanya lengkap silakan aja. Seperti Syekh Abdul Qadir, ya alim, ya sufi. Ada manfaat omongan saya ini kira-kira? Punten ya, yuk statement berdasarkan pengalaman, Kang. Muasalah ngibarkeun bandera tarekat di mana ge muasalah sareda. Moal anu nyalahkeun. Moal boga musuh. Saya mulus-mulus saja. Orang tidak menghambat saya jadi ketua MUI karena saya pengamal tarekat. Ada 1-2 yang menghambat karena dia pengen jadi aja. Orang tidak menghambat saya di Nahdlatul Ulama karena saya pengamal tarekat, apalagi Suryalaya. Kan ulama Jawa Barat sangat lama, ulama NU ya, anti tarekat, benci Suryalaya. Sekarang cair, Pak. Mohon maaf, cair. Kalaupun ada paling lah gitu garenyam-garenyam kos berit kena opak. Pulgar mah geus eueuh, enggak ada lagi sekarang Jawa Barat. Dimanapun saya tahu, di 26 daerah tingkat tua Jawa Barat saja. Karena memang saya mencoba menjelaskannya secara ilmiah. Baik, itu salah satunya. Yuk kita masuk pada hikmah. Nah, sekarang masuk kepada bahasan baru ini. Kenapa saya terhenti tadi di bahasan itu? Sekarang kita bicara al-qabdu wal bastu. Apa? Belum pernah dibahas dari bawah. Masuk sekarang kepada gerbang qabd basat. Harus orang yang berhubungan dengan Allah harus kenal qabdu bastu. Apa sebenarnya al-qabdu? Ngagegem, ditahan, kita tidak diberi. Ada sih sambungannya dari bawah. Orang terus berdoa tapi belum dikabulkan kan. Nah itu kalau masuk sekarang itulah qobat. Basat adalah digelar, diberikan. Basat. Ketika kita berhubungan kepada Allah, belajar kurbah pada Allah, suluk nyukcruk galur hayang dehes kanu maha kawasa, ingin liqa Allah, ingin tembus kepada Allah, Anda akan mengalami qobat basat. Bagaimana menyikapi itu? Baik, baca. Basataka kaila yabkiyaka ma'al qabdi wa qabadaka. Kaila yubkiyaka. Yubkika. Kaila yubkika ma'al qabdi wa qabadaka kaila yatrukaka ma'al basti wa akhrajaka anhuma kaila takuna li syai'in dunahu. Aduh, belum. Terkadang Allah basat boro-boro diucapkan di penta kereteg hate hayang anu bukti. Apa itu?
bastun sebut saja. Apa? Allah berbasat kepada kita, melimpahkan. Untuk apa? Supaya Allah tidak membiarkan kita dalam qobat, dalam dicengkraman, dalam ditahan. Kadang Allah melepas, tapi kadang Allah qobadoka, menahan. Jadi makrifat tetemus, doa tetemus gitu. Saya selalu di dua nih, makrifat, doa, supaya hikamna teu hikam makrifat teuing, doa teu dipake jadi pan lain goreng balangsak teh teu sanggup. Lain goreng teu sanggup. Teu kuat urang mah hatena lah balangsak. Ini nyeri baturna sok jadi dengdem. Amok ke ka batur. Batur bogaeun hek teu mere ka urang amok deui ya. Karena itu saya selalu bermain di, kalau dikatakan marifat doa. Loba pangabutuh mung ngahalangan marifat. Urang mah jeung teuing ka Gusti usul ge asal hirup we sejahtera pan kitu lina. Itu didinya jajan teh pika sebeleun baturna teh. Ieu mah ongko ngaji marifat cenah tapi mung balangsa. Hegae lah balangsa. Nami